Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai uji repeated measures, di mana variabel yang digunakan yaitu variabel kematangan spiritual dan 3 macam ketahanan mental, baik ketahanan mental sebagai pelajar baru, perubahan kemampuan ketahanan mental, dan juga ketahanan mental akhir semester. Nah, di sini sudah disiapkan beberapa datanya, di mana terdiri dari 17 responden yang dipilih. Jadi sebelum kita langsung ke uji repeated measures-nya itu, kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, dengan cara, mari kita berangkat ke SPSS-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita berangkat ke variabel view terlebih dahulu dengan menuliskan namanya, seperti ketahanan mental pelajar baru dengan name baru, perubahan maupun akhir. Nah, kemudian kita langsung saja pergi ke data view untuk memasukkan data ini terlebih dahulu dengan cara mengkopas seperti video-video sebelumnya, di mana klik copy paste pada Excel dan kemudian dipindahkan ke SPSS bagian data view sesuai dengan kategori namanya. Nah, kemudian untuk hal yang pertama yang kita lakukan adalah dengan menguji normalitasnya terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, kemudian General Linear Model, Univariate, dan Analyze, kemudian General Linear Model, Repeated Measures ya. Perlu diingat karena di sini uji Repeated Measures. Karena saya sebelumnya mengklik Univariate yang seharusnya Repeated Measure. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita klik Repeated, kemudian kita masukkan faktor 1 ini, kita ganti namanya dengan nama mental. Nah, seperti ini. Kemudian levelnya, kebetulan di sini kalau masyarakat mental terdapat 3 jenis, maka di sini ditulis 3 number of levelnya. Kemudian kita klik add, ya. Sebelumnya ini kita remove. Nah, kemudian kita measure name-nya ini kita bisa ketik spiritual. Nah, di sini sudah ada spiritual, kemudian kita klik define. Ya. Nah, setelah kita klik define, sebenarnya untuk spiritual ini terdapat beberapa ya. Nah, seperti ini sebelumnya, posisi sebelumnya, karena saya sudah mencoba. Jadi, dari baru perubahan maupun sampai akhir dari yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi akan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ketika kita sudah memindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ke kolom sebelah kanan, maka kita klik plot. Nah, setelah kita klik plot, akan timbul mental ya, faktor mental. Di sini kita pindahkan ke horizontal axis, kemudian kita klik add. Nah, setelah kita klik add, kita klik continue, dan kita beralih pada save. Kemudian klik standardized, karena di sini kita mau cari nilai residualnya, karena yang diukur adalah nilai residualnya berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita klik centang standardized, kemudian kita klik continue, dan kita beralih pada menu option. Nah, menu option di sini, di bawah overall ini ada mental, kita pilih atau kita pindah ke display main score. Nah, kemudian kita klik kita klik compare main effect, dan kita pilih di bagian Bonferroni. Nah, kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini akan timbul beberapa hasil output, yang mana di sini general linear model. Nah, di sini akan ada hasil uji dari repeated measures-nya ya. Di sini nanti kita akan berkutik atau berkutat pada hasil output di sini. Namun untuk fokus pertama ini kita harus fokus ke uji normalitas terlebih dahulu, sehingga kita perlu untuk meminimize ini dan fokus pada nilai residual yang telah dihasilkan dengan ZRE 1, 2, 3 dengan cara klik analyze, kemudian kita klik descriptive, explore untuk cek uji normalitasnya. Nah, pilih standardized ini sampai ini, kita pindah ke dependent, kemudian kita klik plot dan centang normality, continue, dan OK. Nah, kemudian akan muncul, sebentar mungkin masih loading. Nah, akan muncul beberapa hasil output berupa normality ya.
Jadi kita cari terlebih dahulu. Normality. Nah, di sini ada test of normality. Jadi inilah yang akan kita copy di hasil lembar kerja kita. Mari kita beralih pada lembar kerja kita. Nah, di sini. Jadi sama ya, sebelumnya 0,17 juga. Jadi pertama kali kita harus cek uji normalitasnya terlebih dahulu. Jadi dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel tidak berdistribusi secara normal. Namun kalau misalnya lebih dari 0,05, maka variabel berdistribusi secara normal. Nah, di sini terlihat kalau misalnya ada variabel yang baru tidak berdistribusi secara normal, dan seharusnya alangkah baiknya dan alangkah seharusnya semua variabel atau nilai residual itu berdistribusi secara normal karena balik lagi ke asumsi sebelumnya. Namun sebagai latihan, maka pada penulisan kali ini diperbolehkan hasilnya apapun, tapi alangkah baiknya untuk kedepannya nilai residual diharapkan berdistribusi secara normal secara keseluruhan seperti itu. Nah, baik, fokus ke interpretasi kali ini. Berdasarkan tabel hasil output di atas, diketahui nilai signifikan uji normalitas dengan teknik Shapiro-Wilk. Nah, perlu difokuskan juga bahwasanya kalau nilai uji normalitas dengan Shapiro-Wilk ini, ketika kita data atau sampelnya itu kurang dari 50, sesuai dengan yang kita masukkan tadi, bahwasanya nilai atau datanya itu sebesar 17 ya. Nah, maka dari itu, hasilnya untuk yang baru itu signifikannya kan 0,017, di mana hal ini kurang dari 0,05, sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan tidak berdistribusi secara normal. Namun, yang kedua untuk perubahan nilai residual untuk perubahan ya, itu tuh 0,931, di mana itu lebih besar dan menunjukkan ini variabelnya berdistribusi secara normal. Begitupun juga dengan nilai residual akhir, di mana nilai residual akhirnya 0,054, di mana lebih kecil daripada 0,05, maka data di sini tidak berdistribusi secara normal. Seperti itu. Balik lagi, karena ini merupakan latihan, maka diasumsikan keseluruhan variabel berdistribusi normal dan dilanjutkan pada uji repeated measures. Nah, di mana kita dapat tahu ya hasil output dari repeat measures-nya itu tadi. Nah, kita dapat scroll ke atas, kita cari general linear model. Jadi ada beberapa kotak atau beberapa tabel hasil output, namun kita akan lebih fokus kepada monthly test maupun test within subject effect yang tertuang pada hasil lembar kerja kita. Mari kita beralih terlebih dahulu ke Word-nya. Nah, di sini sudah di copy paste ya, tabel monthly. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengejaan ya. Jadi kita fokus pada tabel hasil output ini dan kita fokus pada nilai signifikansinya. Jadi ketika nilai signifikansinya itu lebih besar seperti yang tergambar pada nilai signifikansi pada hasil output ini, jadi 0,088 kan lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi varians, sehingga pengambilan keputusan mengacu pada nilai sparsity assumed. Jadi, jika nilainya itu lebih besar daripada 0,5, dia mengacu pada nilai sparsity assumed pada tabel hasil output selanjutnya. Tapi kalau misalnya nilainya di sini kurang dari 0,5 gimana? Berarti harus mengacu pada nilai greenhouse gases, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih pada tabel hasil output test of within subject effect. Nah, di sini sudah tertera ya. Kalau misalnya ini kan lebih besar, maka kita fokus pada nilai sparsity assume-nya. Jadi di sini diperoleh rumusan hipotesisnya kalau misalnya H0 itu berarti tidak ada perbedaan rata-rata. Penurunan spiritual, karena kita fokusnya pada spiritual dan juga ketahanan mental. Jadi kalau misalnya rumusan hipotesisnya untuk H0 berarti tidak ada perbedaan rata-rata. Tapi kalau H1 berarti dia mengatakan ada perbedaan rata-rata gitu ya. Dan dasar pengambilan keputusannya pun kalau misalnya nilai assumption-nya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan kalau misalnya kecil berarti HO-nya ditolak. Nah, berdasarkan hasil output di sini ya, itu nilai sparsity assume-nya sebesar 0,69 ya, nilai signifikansinya di highlight merah jambu ini, yang dinilai lebih besar ya daripada 0,05, maka dengan begitu HO diterima
dan H1 ditolak dengan artian HO diterima bahwasanya tidak ada perbedaan rata-rata penurunan spiritual pada ketiga ketahanan mental, baik di awal perubahan maupun di akhir, seperti itu. Jadi, karena nilainya lebih besar, maka HO-nya diterima. Jadi, istilahnya kesimpulannya di sini tidak ada perbedaan rata-rata penurunan spiritual pada ketiga ketahanan mental. Nah, seperti itu sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf sekali karena di sini kita masih sama-sama belajar. Dan terima kasih. Kemudian untuk video selanjutnya bisa dilanjutkan untuk uji feedback. Terima kasih. Sekian pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.